Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu, negeri penyogok dan koruptor, negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong, tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini, mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini, negeri kita penuh dengan wong etian, gendeng dan sinting. Negeri padat, jelema, gelo, garelo, orang gilo, manusia gila, kronis patologis, secara klinis nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan, divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan, lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lari ke luar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina koruptor dipotong kepala, di Kerajaan Arab Saudi koruptor dipotong tangan, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya, nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur berjajar dusta-dusta. Itulah kini Indonesia, sogok menjogok menjadi satu. Itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berkumpul teman-teman, sahabat-sahabat kita dari berbagai aktivis, dari berbagai latar belakang, tapi semuanya yang datang adalah yang memiliki kesamaan, yaitu orang-orang yang peduli terhadap kemajuan masa depan bangsa ini. Melihat bagaimana langkah-langkah DPR selama ini sungguh sangat tumpul sekali. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat sudah dipenuhi 80% oleh orang-orang yang pro pemerintah, oleh sebuah koalisi yang akan selalu membela pemerintah. Ini menjadi langkah yang sulit tentu. Maka hadir koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Dan ini luar biasa, senior kita, rekan-rekan kita yang selama ini berjuang masing-masing sekarang menghimpun menjadi sebuah satu koalisi aksi untuk menyelamatkan Indonesia. Pemilihan namanya juga ini keren banget ini. Kami, kita tahu sejarah kami, merekalah yang menjadi forum awal untuk mengganyang PKI dan termasuk yang melengsarkan Presiden Soekarno. Meskipun kita tahu waktu itu kami waktu berdiri itu hanya berusia 4 bulan karena berikutnya dibubarkan oleh pemerintah. Tapi disitulah cikal bakal penyelamatan negeri ini. Gerakan sosial ini dalam bentuk membuat sebuah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah hal yang patut kita apresiasi. Kenapa? Karena berkumpulnya para orang-orang hebat, para akademisi, para pakar, para praktisi yang selalu menyuarakan kepentingan rakyat sekarang bergabung, menyatukan isi pikiran mereka, dan saya kira nanti akan berbuah usulan-usulan yang solutif dan akan berdampak efektif. Ya kita tahu di situ ada Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, pakar ekonomi, ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, ada Prof. Din Samsudin, cendekiawan muslim yang sudah sangat teruji, Ahmad Yani, dan katanya sama MS Ka'ban juga ada ya, yang kemarin menginisiasi membuat Masyumi Reborn. Kemudian ada lagi Said Didu, sobatnya Rocky Gerung, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Konon katanya sudah hampir 100, sudah mencapai 150 tokoh yang
berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan saya kira ini akan terus bertambah karena kita tahu kita harus keluar, kita harus mendapatkan solusi bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi hari ini. Saya kira tentu perlu sebuah pemikiran yang sangat jitu, sangat tepat. Belum lagi kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Ya, kita tahu bagaimana Undang-Undang KPK mendapat sorotan yang sangat tajam dari berbagai komponen masyarakat. Kita tahu bagaimana pembentukan rancangan Undang-Undang HIP yang ini berpotensi membuat klaim sepihak dari sebuah perspektif tentang Pancasila. Kondisi sedang serba repot seperti hari ini. Masih aja ada upaya-upaya dari berbagai kelompok untuk mencoba membuat kohesiveness rakyat Indonesia tercerai-berai. Kemudian juga kita tahu bahwa penguasa hari ini disinyalir berupaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui ruh politik dinasti. Tanggapan dari mereka, tanggapan dari para penguasa tentang hal ini sungguh lucu. Katanya ini kan negara demokrasi, tidak ada dinasti politik di sini. Kekuasaan ini tidak diserahkan begitu saja, tapi tetap rakyat yang memilih. Aduh, semua orang juga tahu itu. Kan yang menjadi soal adalah bagaimana potensi itu digunakan. Ada potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan, nama, jabatan, dan sebagainya untuk kepentingan orang-orang yang akan dinaikkan menjadi pimpinan di wilayah. Saya kira itu sudah clear. Dinasti politik bukan dalam konteks yang sebenarnya, tapi dalam konteks prinsipnya. Prinsip-prinsip itu yang digunakan. Dan kita tahu berbagai wilayah termasuk Banten dan Kutai Timur ketika melakukan dinasti politik, maka yang terjadi adalah kekacauan di wilayahnya. Maka yang terjadi adalah praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tahu banyak potensi di negeri ini yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat buat negeri ini. Banyaknya orang pintar, banyaknya sumber daya alam, tapi itu tidak menjadi apa-apa buat rakyat. Itu hanya menjadi keuntungan untuk segelintir orang. Saya kira ini juga menjadi catatan penting. Bagaimana persoalan bangsa ini harus segera dituntaskan. Kemudian kenapa perlu ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia? Bukankah pemerintah berusaha juga untuk ke sana? Bagaimana kita lihat partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat kan juga harusnya melakukan ini. Tapi kan kita tahu sendiri 80% mendukung pemerintah. Apa yang bisa kita harapkan? Toh produk-produk rancangan undang-undang yang mereka susun pun akhirnya banyak mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, saya kira dalam kacamata subjektif saya, ini sudah tidak lagi merepresentasikan suara rakyat yang sesungguhnya. Kalau rakyat-rakyat kemarin yang mencoblos anggota-anggota dewan yang sekarang berpihak pada penguasa dan tahu akan melakukan hal ini, merancang undang-undang HIP seperti itu, merancang undang-undang corona seperti itu, merancang undang-undang keuangan yang lain dan berbagai rancangan undang-undang lainnya akan seperti ini, saya yakin tidak akan dicoblos. Kan yang digunakan logika sederhana. Apakah kita akan memilih orang yang ujung-ujungnya justru akan menyengsarakan rakyat? Kan tidak. Tapi setelah ini berjalan, kemudian ada kesepakatan yang dibangun bahkan sebelum RUU itu diketuk, sudah disetujui. Kan kurang lebih persepsi publik akan bicara seperti itu. Maka karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak dipercayai oleh publik lagi, maka kita memang membutuhkan sebuah wadah baru untuk menampung aspirasi rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Positifnya adalah ini dijadikan tamparan buat Dewan Perwakilan Rakyat. Munculnya kami adalah sebuah bukti dari ketidakpercayaan publik dan tokoh masyarakat terhadap DPR.